Tama bertanya padanya, "Kalau begitu, apakah Nona tahu seberapa tinggi dao surgawi sebenarnya?" Isyana menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baru hidup kurang dari 400 tahun, jadi bagaimana aku bisa mengintip ke ketinggian dao surgawi?" Mengatakan bahwa dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Tama, "Ngomong-ngomong Tuan, saat itu, dao surgawi dari pohon puca itu seharusnya berumur 10,000 tahun, dan ketika kesengsaraan surgawi turun, itu sudah hidup selama 10,000 tahun, ini diproyeksikan kembali melalui takdir." Tama dengan lembut mengangguk dan bertanya, "Karena Nona cukup berpengetahuan tentang Zhou Yi, bisakah kamu memberitahuku apa yang akan terjadi jika pohon puca menembus dao surgawi?" Isyana berkata, "Setelah selamat dari kesengsaraan surgawi dan menerobos dao surgawi, maka itu akan dapat menarik aura dari langit dan bumi untuk melanjutkan kultivasinya sendiri, dan buat kultivasi 2 kali lebih cepat dengan setengah usaha, dan mungkin suatu hari, salah satu daunnya akan dapat memperpanjang umur seseorang hingga 20 tahun, sama seperti pil peremajaan." Berbicara di sini, Isyana tersenyum manis dan berkata, "Jadi, buah persik ibu suri legendaris yang bisa membuat seseorang naik ke keabadian hanya dalam satu, mungkin benar-benar tidak tersedia di dunia ini, jika pohon persik tertentu telah menembus dao surgawi, dan memiliki Taoisme beberapa ribu atau puluhan ribu tahun, itu mungkin dapat benar-benar diwujudkan." Tama bertanya dengan ragu, "Tapi bukankah sudah ada aura yang ada di antara langit dan bumi?" Isyana mengangguk, "Menurut Zhou Yi, untuk makhluk yang belum melewati kesengsaraan surgawi, aura tidak ada lagi, tetapi setelah melewati kesengsaraan surgawi, aura akan muncul." Tama bertanya dengan tidak percaya, kedengarannya tidak terlalu realistis. Isyana tertawa, "Awalnya, aku juga merasa itu tidak realistis, dan kupikir aku telah membuat kesalahan dalam memahami Zhou Yi. Tapi setelah Perang Dunia II, aku bersentuhan dengan teknologi modern, dan bersentuhan dengan radio, dan hatiku menjadi lebih jernih, dan hal semacam ini, Reiki, mungkin seperti frekuensi radio, yang sama sekali tidak dapat dilihat oleh masyarakat umum oleh tubuh fisik, tapi begitu kamu dilengkapi dengan persyaratan untuk menerima radio, kamu dapat terus-menerus menarik frekuensi radio. Kamu bisa terus-menerus menggambar isi radio, auranya mungkin seperti itu." Tama menatap dengan mata terbelalak dan berseru, "Kalau begitu, akhir zaman mungkin bukan akhir zaman yang sesungguhnya?" Isyana berkata, "Era Dharma terakhir sebenarnya hanya semacam retorika keturunan. Keturunannya mendapatkan metode kultivasi dan pengalaman orang dahulu, tapi tidak bisa mencapai efek dari kultivasi orang dahulu. Jadi keturunan menyimpulkan bahwa tidak ada lagi aura di langit dan bumi, dan dunia telah memasuki era Dharma terakhir, tetapi kenyataannya, tidak ada yang bisa mengatakannya, dan aku tidak berani menjamin bahwa pemahamanku tentang Zhou Yi pasti benar, jadi semuanya hanya untuk kamu pahami. Jadi semuanya hanya referensi untukmu." Tama sedikit mengangguk dan dalam hatinya, dia sudah percaya lebih dari setengah dari apa yang dikatakan Isyana. Dia merasa bahwa pernyataan Isyana harus lebih kredibel, dan apa yang disebut melonjak di tempat dan menjadi abadi lebih seperti cerita mitologis. Jadi, dia membawa topik itu kembali ke Dragon Ascension Grid dan bertanya padanya, "Nona, aku bertanya-tanya bagaimana grid kenaikan naga ini dinilai? Jika aku memberimu tanggal lahir ayahku, bisakah kamu menghitung apakah dia adalah Ascending Dragon Grid atau bukan?" Isyana menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak bisa menghitung kerangka naga yang naik. Aku baru saja mencapai titik di mana aku tahu keberadaan kerangka naga naik, tapi aku tidak tahu bagaimana cara menghitung apakah seseorang adalah kerangka naga yang sedang naik atau bukan. Aku telah mempelajari masalah ini selama bertahun-tahun, tetapi aku belum dapat membuat terobosan, dan sepertinya tersangkut di bagian tertentu dari rantai yang tidak bisa kupahami." Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa hubungan yang tidak bisa kamu ketahui?"
Isyana berkata, aku mendasarkan pada hasil deduksi Zoe. Meskipun Ascending Dragon Grid ada, itu bukan bawaan. Tama bertanya dengan heran, bukan bawaan? Mungkinkah pola takdir masih bisa dikembangkan di kemudian hari? Isyana menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuanku, aku tidak tahu. Aku hanya menyimpulkan bahwa Ascending Dragon Grid bukanlah bawaan, tapi persisnya bagaimana itu terjadi, aku juga tidak tahu. Aku yakin bahwa hasil deduksiku adalah yang benar. Mungkin juga aku salah tentang deduksiku. Berbicara di sini, Isyana ragu sejenak, menatap Tama dan berbisik, Tuan, aku punya kalimat, aku tidak tahu kapan harus berbicara atau tidak. Tama sibuk berkata, Nona, tidak ada salahnya berbicara. Isyana berkata, kupikir ayahmu seharusnya bukan Dragon Rising Grid, dan bahkan mungkin bukan Dragon Grid. Tama terkejut dan bertanya, mengapa Nona begitu yakin? Isyana berkata, nasib naga naik adalah salah satu takdir terkuat dalam ratusan tahun. Bagaimana mungkin Dao Surgawi duduk dan melihatnya terbunuh di usia muda? Selain itu, dia juga dibunuh oleh Adi, yang takdirnya beberapa tingkat lebih rendah. Belum lagi nasib naga terkuat dan terkuat. Bahkan jika itu nasib naga seperti milikmu, selama lawannya bukan seseorang dengan takdir dan kekuatan yang lebih kuat, dan selama lawan tidak menyerang dalam kelompok, kamu akan dapat membuat jalan keluar dari setiap situasi, dan mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Kekuatan dari pola takdir lebih dari sekedar kata-kata. Tama tidak tahu banyak tentang takdir. 9 kitab suci surgawi yang mendalam, berisi banyak pengetahuan lain, dia belum banyak belajar tentang takdir. 9 kitab suci surgawi yang mendalam berisi banyak pengetahuan sampingan, tapi satu-satunya hal yang hilang adalah penjelasan tentang takdir. Dulu dia berpikir bahwa sesuatu seperti takdir, mungkin seperti sistem kasta India, nasib tinggi adalah kasta tinggi. Orang kasta tinggi hanyalah status sosial yang tinggi, tapi dia sendiri tidak memiliki kekuatan bawaan. Orang kasta tinggi juga akan sama sakitnya, sama tuanya, sama seperti menghadapi segala macam kecelakaan. Tapi mendengarkan apa yang dikatakan Isyana, takdir tampaknya jauh lebih dari itu. Jadi dia bertanya padanya, jika ayahku adalah kerangka naga, bukankah dia akan dibunuh oleh Adi? Tidak, Isyana berkata dengan pasti, alasan mengapa takdir itu kuat adalah karena ia memiliki hierarki yang absolut. Selama kerangka naga tidak membungkuk pada kematian, bagaimana seseorang bisa membunuh kerangka naga? Dia mungkin memiliki pegang naga yang asli, jadi meski hidupmu hampir dirampok oleh Adi, takdir juga akan membiarkanmu bertemu denganku terlebih dahulu. Biarkan aku memberikan cincin itu kepadamu terlebih dahulu, dan bantu yang mulia untuk melarikan diri terlebih dahulu. Ini adalah tempat takdir yang sangat kuat. Tama bergumam, kalau begitu, maka ayahku seharusnya bukan nasib naga. Kalau tidak, tidak mungkin dia dibunuh oleh Adi. Memikirkan hal ini, Tama berkata dengan wajah bingung, ada satu hal yang menurutku tidak bisa ku mengerti. Kamu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyadari keberadaan Ascending Dragon Grid. Ayahku baru berusia 20-an saat itu. Bagaimana dia tahu tentang Ascending Dragon Grid? Isyana menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa mengatakan dengan pasti. Mungkin di buku yang ayahmu kuasai, ada catatan tentang Ascending Dragon Grid. Tama dengan lembut mengangguk, sepertinya hanya penjelasan ini yang masuk akal. Dia ingat Isyana mengatakan bahwa Ascending Dragon Grid bukanlah bawaan, dan hatinya menjadi semakin bingung jika takdir tingkat atas semacam ini bukan bawaan, lalu bagaimana hal itu harus dicapai di kemudian hari? Tama hanya merasa seluruh orang itu bingung, benar-benar tidak dapat memahaminya. Saat ini, Isyana tersenyum dan berkata, Tuan, tidak perlu terlalu cemas, aku masih terus memahami Zoe. Mungkin ketika aku memiliki terobosan lain, aku akan bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Ascending Dragon Grid.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.